Nah, insya Allah nanti uh, salah satu peserta ujian tahfidz ada yang akan diujikan juz 25 begitu. Yang keenam, peserta ujian harus melanjutkan soal yang dibacakan oleh penguji. Jadi ketika tadi sudah selesai, misalkan dari surah An-Naba sampai dengan Al-Mutaffifin, akan diajukan beberapa soal. Begitu. Nanti teman-teman akan menjawab. Ketika peserta tidak mampu menjawab atau melanjutkan ayat, maka penguji mengulang kembali soal yang telah dibacakan. Jadi ketika anak-anak tidak mampu menjawab soal yang dibacakan oleh penguji, maka penguji akan mengulanginya lagi. Begitu, Bunda. Yang kedelapan, jika masih tidak melanjutkan, maka terhitung satu kesalahan dan akan dibacakan soal selanjutnya. Jadi sudah diulang soalnya, tetapi masih saja tidak bisa melanjutkan soal, maka kami putuskan itu termasuk masuk ke dalam satu kesalahan dalam hafalannya. Dan kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Yang kesembilan, peserta diberikan waktu berpikir untuk melanjutkan soal paling lama 15 detik. Nah, jadi ketika anak-anak diberikan soal untuk tanya jawab sambung ayat, nanti akan diberikan waktu kurang lebih 15 detik untuk berpikir. Jadi tidak langsung kita putuskan anak-anak itu kesalahan satu dalam hafalannya. Tidak, jadi kita berikan waktu untuk berpikir dulu. Terus yang ke-10, peserta yang berhalangan hadir diwajibkan konfirmasi H-1 kepada panitia sebelum hari pelaksanaan ujian untuk semua peserta. Kalau memang berhalangan hadir, silahkan konfirmasi kepada panitia atau ketua pelaksana H-1-nya. Jadi dikabari, begitu. Yang ke-11, selama berada di ruangan ujian tahfidz, peserta diwajibkan menjaga ketenangan agar suasana tetap kondusif. Yang ke-12, peserta tidak boleh keluar masuk ruang ujian tahfidz tanpa seizin panitia walaupun sudah selesai diujikan. Jadi walaupun sudah ujian, sudah maju ke depan, tidak diperkenankan untuk pulang duluan atau keluar masuk tanpa izin. Jadi tunggu dulu di situ sampai dengan selesai karena biasanya kita nanti di akhir ada sesi perfotoan begitu. Yang ke-13, peserta tidak diperbolehkan memberitahu jawaban pada saat peserta yang lain sedang diujikan di depan. Jadi untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, mohon kerjasamanya tidak memberikan atau membantu memberikan jawaban kepada temannya yang sedang diuji hafalannya. Yang ke-14, sesudah selesai diuji, peserta diharapkan tidak meninggalkan area sekolah sampai kegiatan ujian tahfidz berakhir. Jadi diikuti sampai dengan selesai. Untuk standar kelulusan, yang pertama, lancar membaca hafalan untuk yang juz 30 dari surah An-Naba sampai dengan Al-Mutaffifin. Juz 29 dari surah Al-Mulk sampai dengan Al-Ma'arij. Juz 28 dari surah Al-Mujadalah sampai dengan surah Al-Mumtahanah. Juz 27 dari surah Az-Zariyat sampai dengan Al-Qamar. Juz 26 dari surah Al-Ahqaf sampai dengan Muhammad. Juz 25 tadi dari surah Fussilat sampai dengan Asy-Syura. Yang kedua, mampu melanjutkan ayat secara tepat, baik, dan benar. Nah, selanjutnya yaitu adalah kriteria penilaian. Jadi ada 3 kriteria penilaian yang akan dinilai oleh penguji. Yang pertama adalah makhrajnya, yang kedua adalah tajwidnya, yang ketiga adalah hafalannya. Jadi itulah yang akan menjadi kriteria penilaian bagi penguji. Lanjut, ketentuan predikat. Yang pertama ada mumtaz. Mumtaz itu artinya sempurna. Jadi kesalahannya dari 1 sampai dengan 10. Dengan kisaran nilai 91 sampai dengan 95. Itu masuk kategori mumtaz. Yang kedua jaid jiddan atau sangat baik. Kesalahannya sekitar 11 sampai dengan 20. Dengan kisaran nilai 90 sampai dengan 80. Yang ketiga jayyid atau baik. Kesalahannya yaitu 21 sampai dengan 35. Dengan kisaran nilai 79 sampai dengan 70. Yang keempat makbul atau diterima. Kesalahannya 36 sampai dengan 50 kesalahan dengan kisaran nilai 69 sampai dengan 60. Yang kelima rasib atau gagal. Kesalahannya itu lebih daripada 50 kesalahan dengan kisaran nilai 59 sampai dengan 0. Selanjutnya itu adalah ketukan kode. Jadi ada kode nanti yang harus diperhatikan oleh anak-anak ketika
ujian. Yang pertama, ketukan satu ketukan itu untuk mulai bacaan. Jadi anak-anak itu ucapkan salam. Yang ketiga yaitu tiga ketukan menandakan bahwa anak-anak sudah selesai membaca, maka ditutup dengan tasdik atau sadaqallahul adzim. Dan tidak lupa ditutup juga dengan salam. Jadi diawali dengan salam, ditutup juga dengan salam. Dihitung satu kesalahan apabila anak-anak lebih. Masih ada suara saya, Bunda? Masih Ustadz. Oh, oke, ya, saya lanjutkan, mohon maaf. Jadi catatan yang pertama adalah dihitung satu kesalahan untuk makhraj, yaitu ketika anak-anak lebih daripada 7 kesalahan makhraj. Misalkan huruf za dibaca za lebih daripada 7 kali, maka dihitung satu kesalahan makhraj, yaitu huruf za-nya. Begitu dengan huruf sa, dibacanya sya lagi sampai dengan lebih daripada 7, maka dihitung satu kesalahan huruf sa. Begitu. Yang kedua, untuk kesalahan tajwid dihitung setiap satu kali kesalahan. Misalkan yang harusnya dibaca ikhfa samar malah dibaca dengan idhar atau jelas. Nah, ketika salah tidak menunggu 7 kali kesalahan. Ketika satu kali salah langsung dihitung satu kesalahan. Yang ketiga yaitu hafalan. Untuk kesalahan hafalan dihitung satu kesalahan ketika diberitahu oleh penguji. Jadi ketika penguji memberitahukan jawaban ketika anak-anak tidak mampu melanjutkan ayat, maka dihitung satu kesalahan hafalan begitu. Untuk nilai diambil dari 3 penguji, kemudian dijumlahkan, selanjutnya dibagi menjadi 3. Contoh, dari juri pertama mendapatkan nilai 76, dari juri kedua mendapatkan nilai 80, dari juri ketiga mendapatkan 82. Maka di total 238 dari 3 penguji. Dibagi 3 sama dengan 79. Nah, 79 masuk kategori nilai jayid. Jadi bagus. Begitu untuk tentang penilaian. Jadi kita hitung dulu setiap penguji, ditotalkan dari 3 penguji. Yang ketiga, kesalahan makhraj lebih dari 5 kali. Nah, ketika tidak melakukan 3 kesalahan ini, maka masuk kategori mumtaz. Begitu ya Bunda. Dan juga untuk anak-anak yang ujian juz 30 itu diberikan waktu selama 25 menit. Sedangkan untuk juz 29 sampai dengan seterusnya, selain juz 30 itu diberikan waktu 30 menit. Kenapa dibedakan? Karena untuk yang juz 30 mereka diberikan kesempatan membacanya hanya 3 lembar setengah. Berbeda dengan yang juz 29 dan seterusnya, mereka membaca 4 lembar setengah kurang lebih. Jadi berbeda. Begitu ya Bunda. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti bisa saya jawab atau dengan koordinator Kafid langsung yang akan menjawab. Terima kasih Miss Syifa. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah. Baik, terima kasih wa jazakumullah khair kepada Mr. Rizky yang telah menyampaikan eh, terkait teknis-teknis dalam ujian tahfiz nanti. Baik, Ayah Bunda, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa ada pertanyaan? Miss, mohon maaf, saya izin menambahkan tadi Oh, ada yang tertinggal. ya, baik. Nanti untuk anak-anak yang ujian di
diwajibkan untuk membawa Al-Quran yang masih kosong ya, jadi tidak ada catatan, tidak ada coretan. Gunanya untuk apa? Ketika anak-anak itu diujikan, diberikan Al-Qurannya kepada yang menguji, nanti diberi tanda, salahnya di mana, kurangnya di mana, apa salahnya. Jadi ketika sudah selesai, silahkan dibuka, oh saya salahnya di sini. Ini yang harus diperbaiki. Begitu ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan ya, Bunda? Untuk juz 30 diberi waktu 25 menit, Bunda. Juz 30 25 menit, untuk 29 sampai seterusnya itu 30 menit. Assalamualaikum, Miss Syifa. Boleh bertanya? Ya, boleh Bunda, silahkan. Ya. Maaf, saya off cam ya, karena sambil ngoreksi-ngoreksi. Iya, punten. Eh, Kalau saya tidak salah dengar tadi memang belum dibagikan jadwalnya ya, Miss. Untuk yang ini kan ada 59 peserta ya, Miss ya, kalau nggak salah. Iya, ini kan untuk yang urutan-urutan Jumat itu satu sampai berapa, hari Sabtu sampai berapa, terus dimulai dari jam berapa, kira-kira nanti biar orang tua itu untuk pendampingan misalnya bisa mendampingi di Jumat dan Sabtu biar pas waktunya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, untuk terkait jadwal anak ada di hari Jumat ataupun Sabtu, itu nanti dijelaskan oleh Ustadz Tamim. Beliau nanti yang akan menjelaskan langsung begitu. Baik, ada pertanyaan dari Bunda Charif. Eh, Waalaikumsalam. Untuk mulainya, itu nanti akan dibagi Bunda jadwalnya. Nanti insya Allah akan di-share ke grup juga. Dan untuk orang tua, masuk ke ruang ujian itu boleh Bunda, tapi tidak wajib, tapi diperbolehkan seperti itu. Ada lagi Ayah Bunda yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, untuk yang misalkan berhalangan hadir, itu nanti susulannya kapan ya kira-kira ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk susulan, kalau misalkan nanti berhalangan, nanti bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Nanti akan ada jawaban daripada panitia. Mungkin bisa besoknya. Intinya nanti akan diberikan informasi. Biasanya sama Ustadz Tamim. Baik, terima kasih Ustaz. Mister ada yang bertanya juga via chat. Untuk juz 29 dari surat Al-Mulk sampai surat Al-Ma'arij bukan? Iya betul. Dari juz 29 itu dari surah Al-Mulk sampai dengan surah Al-Ma'arij. Jadi pertama dibaca dulu, setelah selesai baru sambung ayat. Dan untuk ujian, boleh bawa juz amma tidak, Mister? Atau harus Al-Quran? Sebetulnya boleh-boleh saja sih, cuman lebih diperkenankan untuk membawa Al-Quran saja begitu Bunda. Assalamualaikum, Miss Syifa. Miss Waalaikumsalam. Rizky, izin bertanya.
Tadi kalau tidak salah dengar, anak-anak masuk ke ruangan itu 10 menit sebelum ini ya, Miss. Sebelum dia mulai tampil ya. Jadi misalkan gini, ada yang kebagiannya nomornya agak jauh nih. Nggak perlu datang dari pagi seperti itu tidak ya, Miss ya? Iya, betul, Bun. Mungkin Ya, baik, Miss Miss. Rizky boleh ditambahkan. Ya, oke. Eh, Nanti biasanya kami bagi beberapa sesi. Jadi misalkan dari pagi ke zuhur itu siapa saja, setelah zuhur sampai dengan selesai siapa saja. Jadi nanti ada sesinya, Bun. Jadi walaupun nanti misalkan kebagian sesi pagi, mulainya jam 10 misalkan kebagiannya, tetap saja kalau misalkan disuruh datang jam setengah 8 ya jam setengah 8. Jadi begitu. Oh, baik. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sama-sama. Betul, untuk sambung ayat juz 29 dari surah Nuh sampai dengan Al-Mursalat. Untuk di-share, Ustadz boleh di-share juga masing-masing anak hafalan, hafalan juz berapa, boleh di-share ayat per juznya. Terima kasih. Ya, nanti biasanya akan di-share ulang, Bun, dengan jadwal per sesinya. Jadi misal sesi 1 Ananda Fulan juz 29. Di bawahnya lagi setelah Ananda Fulan dilanjut lagi dengan Ananda siapa. Jadi nanti insya Allah bakal di-share juga per ada keterangan juznya seperti itu. Untuk juz 30 sambung ayat dari surat Al-Insyiqaq sampai dengan An-Nas, Bun. Untuk sambung ayatnya. Tapi untuk tasminya itu dari surat An-Naba sampai dengan Al-Mutaffifin. Tadi untuk yang juz 29 sambung ayatnya dari surat apa sampai apa, Miss? Mohon maaf diulang. Terima kasih. 9. Assalamualaikum. Kan untuk membacanya dari Al-Mulk sampai Al-Ma'arij ya, Bun ya. Berarti Iya. untuk sambung ayatnya satu Al-Ma'arij, Nuh. Dari Nuh sampai dengan Al-Mursalat. Baik, terima kasih. Baik, Ustadz Tamim sudah hadir. Mungkin untuk pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ghazali Tamim. Falyatafaddal masykurah. Baik, terima kasih, Miss Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat yang banyak sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa sama-sama bagaimana mensupport daripada anak-anak kita untuk bisa senang dan cinta terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini merupakan langkah awal, langkah yang baik, yang mudah-mudahan bisa menjadikan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, mereka menjadi orang-orang yang solih dan solihah, yang sukses dunia dan juga akhirat. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Yang wasallam. mudah-mudahan kita semua insya Allah nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, ya Bunda semuanya dan para asatidzah, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya baru bisa bergabung karena memang mungkin sebagian besar sudah tahu, biasanya saya selepas dari sekolah itu mengajar kembali di pesantren dan juga Baitul Quran yang saya sedang alhamdulillah masih merintis gitu sedang belajar mencoba untuk bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi gitu. Maka mohon doanya dan mohon maaf sekali lagi mungkin menunggu gitu ya, yang seharusnya bisa selesai lebih cepat, tapi memang tadi saya tidak bisa harus tepat waktu dikarenakan tadi karena memang program di pesantren itu maupun di Baitul Quran 7:30 kita baru banget selesai. Kemudian perjalanan dari rumah kurang lebih ya dari pesantren maupun Baitul Quran itu ada kalau pesantren 30 dan ini 20 sampai lebih kurang lebih seperti itu. Baik ayah dan bunda, sebelumnya alhamdulillah tadi sudah disampaikan mungkin oleh Ustadz Rizky terkait teknis dan juga pemaparan yang lain berkaitan dengan ujian tahfidz gitu. Baik apa yang dibaca oleh anaknya, udah juz 30 apa, juz 29 dan seterusnya itu sudah disampaikan. Adapun yang ternyata baru bergabung nanti bisa bertanya kembali seperti itu. Baik, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ayah dan bunda bisa memaafkan daripada saya pribadi gitu. Yang seharusnya bunda sudah Masya Allah, sudah mau meluangkan waktu gitu untuk bagaimana Masya Allah, intinya sudah banyak yang ayah bunda korbankan, baik harta, tenaga, pikiran. Jadi ya khususnya dari saya pribadi saya ucapkan Masya Allah, jazakumullah hasanal jaza. Insya Allah segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah itu akan kekal. Maka yang tetap saya ingatkan gitu, khususnya saya pribadi, sebetulnya untuk diri saya gitu, pengingat diri saya. Yuk kita sama-sama jaga keikhlasan. Karena perjuangan yang bukan didasari untuk Allah itu akan binasa. Itu akan sirna. Tapi segala perjuangan yang diniatkan karena Allah, walaupun sesuatu yang kecil, maka insya Allah itu akan bernilai besar di sisi Allah. Maka yang pertama, mohon doanya, mohon kita sama-sama saling menjaga niat kita. Bahwasanya kita niatkan anak kita menghafal itu karena Allah, bukan karena sesuatu pun. Khususnya saya pribadi, selaku ketua koordinator yang mungkin program-program yang kami buat ada benar-benar bukan karena Allah ya, maka mohon banget doanya mudah-mudahan kami terus menjaga keikhlasan kami agar mudah-mudahan ini terus kekal abadi sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Amin. Baik ayah dan bunda, mungkin untuk teknis tadi sudah disampaikan berkaitan dengan itu. Saya akan menyampaikan bagaimana berkaitan dengan waktu anak-anak akan datang. Kita evaluasi sebelumnya, jadi yang awal 2 tahun pertama dan tahun kedua itu anak menunggu dari pagi sampai sore dan tentunya cukup lelah, tapi insya Allah sih segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran ya tadi, jika lillah karena Allah itu nggak akan ada yang percuma, tidak akan ada yang percuma, semuanya Allah catat kebaikan. Setiap yang kita niatkan karena Allah itu, makanya masalah niat ini sesuatu yang paling saya pribadi dan bahkan termasuk ulama besar itu menyampaikan sesuatu yang sulit. Kadang di awal niat karena Allah, tapi di tengah-tengah dirubah
karena ada sesuatu yang mau kita dapat. Mungkin di tengah kita mesti karena Allah, tapi di akhir maka tadi mohon khususnya saya pribadi, saya minta doa. Saya bukan orang paling baik, bahkan mungkin saya orang yang paling buruk di antara orang-orang yang mungkin hadir pada saat ini gitu. Saya akui memang saya mungkin yang paling buruk karena jadi ketika kita mengetahui sesuatu dan kita melakukannya sebenarnya itu yang paling itu berbeda dengan orang yang memang tidak tahu kemudian melakukan gitu. Maka mohon doanya ya Bunda, teman-teman semuanya ya mungkin ada teman-teman gitu adik yang Mister ajarkan walaupun 1-2 huruf mendengarkan juga, mohon doanya. Mudah-mudahan Allah terus jaga keikhlasan Mister, Allah terus bimbing Mister, Allah istiqomahkan Mister gitu dalam hal-hal yang baik yang bisa terus memberikan manfaat kepada seluruh umat gitu. Kemudian Amin. Insya Allah didoain, Mister. amin. Ustaz. Ya, Ustaz, amin. tidak apa-apa Bun, Mister aja kayaknya. Jangan Ustaz aja lah, lebih afdol. Baik, Lanjut Ustaz. kita lanjutkan. Nanti insya Allah evaluasi yang kedua kita bagi jadi ada sesi 1 dan sesi 2. Kemudian sekarang kita rubah kembali, kemarin sudah dibuat. Jadi nanti ada paling lama anak itu menunggu 4 jam. Jadi di sekolah itu menunggu 4 jam. Contoh misalkan yang jam 7 maka kurang dari jam 7 usahakan sudah datang. Kemudian kemungkinan setengah 11 sudah bisa balik, sudah bisa kembali ke rumah gitu, sudah boleh pulang. Jadi sudah bisa istirahat. Insya Allah nanti kami akan share gitu. Jadi nanti insya Allah ada yang di audit dan ada yang di masjid. Kemudian informasi pertama itu yang SMP kemarin di masjid, maka yang tahap 2 ini akan di audit. Jadi insya Allah di hari Jumat jam 7 itu anak-anak SMP ya. Mungkin ayah bunda sudah diberitahukan nomor urutnya gitu. Kemarin tadi sudah dibagikan, kemudian ada beberapa perubahan dan itu minta keikhlasan daripada satu sama lain. Mohon maaf contohnya kayak tadi Cika Ayulia itu sebenarnya itu nomor urut 1. Namun dikarenakan ada anak BES yang memang siangnya ada kegiatan, maka diharuskan dia di awal. Maka tukeran dengan kakak Azhar gitu, dengan kakak Alam gitu. Jadi dan itu pun sudah persetujuan ya ayah bunda. Jadi tidak dari kami tapi langsung persetujuan anak tadi. Jadi antara anak satu dengan anak yang satunya. Tidak ada paksaan apapun gitu. Jadi ada perubahan sedikit untuk yang SMP tadi karena memang berkaitan dengan BES. Adapun dengan yang SD itu sudah tidak ada perubahan. Jadi berlanjut dari urutan 16 sampai dari urutan 17 mohon maaf. Dari SUA sampai 54 itu Fakhira gitu. Insya Allah nanti akan di-share jam-jam berapanya ya. Jadi untuk ini sebagai ininya saja. Jadi anak SMP insya Allah dimulai dari jam 7 ya. Nanti sudah dibagi sampai sore hari. Nanti ada anak SD yang masuk di sore hari. Dua peserta. Di hari Jumat insya Allah kita akan buat sampai jam 5 sore Bun. Paling lama jam 5 sore insya Allah gitu. Tapi kalau memang anaknya kita doain lah mudah-mudahan anak-anak ini bisa dengan mudah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran sehingga bisa lebih cepat. Tapi alhamdulillah biasanya kalau kita patokannya jam 5 itu setengah 5 sudah selesai, bahkan jam 4.15 sudah selesai. Itu tentunya saya yakin karena doa daripada ayah bunda semuanya. Saya meyakini setiap doa yang setiap dipanjatkan itu sedikit demi sedikit Allah pasti kabulkan. Tapi itu tadi proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya Allah akan kabulkan di saat yang waktu yang tepat. Seperti itu. Baik, kemudian berikutnya yang di masjid. Yang di masjid ini anak-anak yang SD, Bunda ya. Grade yang SD. Kenapa kami pisah antara SMP dan SD gitu? Karena kami berusaha melakukan adanya perbedaan gitu. Karena rencana ke depan mohon doanya kita akan buat perjenjang gitu. Ini insya Allah menjadi apa ya? Program saya pribadi di ACC ataupun tidak itu ini sekedar wacana dulu yang mungkin ayah bunda nanti bisa tahu. Jadi SMP nanti ke depannya akan belajar menghafal dengan tahu artinya sehingga setiap ayat yang mereka baca mudah-mudahan mereka bisa amalkan sedikit demi sedikit seperti itu. Adapun untuk SMA kita akan buat bagaimana mereka tidak belajar satu riwayat. Mungkin ayah bunda sebagian sudah ada yang tahu atau belum familiar. Mungkin saya contohkan sedikit gitu. Kayak contohnya misalkan di surat Maryam yang sering kita dengarkan. Qala inni
Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu riwayat yang kita sering baca namanya riwayat Hafiz an Asim gitu. Nah, rencana saya pribadi gitu, bagaimana kita ilmu Al-Quran agar terus diketahui oleh masyarakat khususnya ya kita di Indonesia gitu. Jadi kita baca riwayat Warsh An-Nafi'. Contohnya seperti ini Bun. Tadi kan yang riwayat ini. Mungkin ada yang aneh, kok ini aneh, tapi ini memang sesuatu yang sudah jelas sanadnya sampai ke Rasulullah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi ada seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kayak contoh di ayat berikutnya bis salati waz zakati tapi kalau di riwayat lain ada baca bis salati. Jadi ada. Jadi itu untuk bagaimana melestarikan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang mudah-mudahan anak-anak kita akan terus ada di barisan itu gitu. Ya, walaupun apapun profesi mereka. Jadi nggak mesti harus jadi guru, harus jadi ustadz gitu. Harapan kita itu jadi dokter yang hafal Quran. Jadi apa? Jadi polisi yang hafal Quran, pilot yang hafal Quran. Yang mudah-mudahan kita semua ada di barisan itu. Yang insya Allah keturunan, maksudnya kita nih orang-orang dapat kecipratan daripada berkah-berkahnya mereka. Gitu. Amin ya Baik, Allah. lanjut ya Bunda, mohon maaf tadi sekedar intermezzo, jadi maksudnya sekedar ya pemberitahuan sedikit gitu. Karena Ya, berjenjang rencana baik kami untuk Ustaz. tahfidz di Cordova. Baik, kemudian untuk SD itu kita akan mulainya di siang hari Bun, setelah Jumat ya, setelah Jumat. Jadi setelah Jumat dan itu di masjid ya. Dan kemungkinan itu di nomor 19 atas nama Muhammad Azhar Nuzi, itu nanti maju nomor pertama. Jadi usahakan jam 12.30 itu sudah ada di sekolah ya. Jadi nanti yang hari Jumat itu yang di masjid hanya ada 8 peserta. Kita sudah bagi, kita sudah kalkulasikan Bun, berkaitan dengan waktunya tadi seperti itu. Nah, itu untuk di hari Jumat. Jadi kurang lebih peserta di hari Jumat ada 26 peserta yang di hari Jumat. Nah, maka sisanya itu di hari Sabtu. Sisanya di hari Sabtu dari 27 sampai 54 gitu. Dari 27 sampai 54. Dan mohon maaf ini ada nomor 0 ya, Bun. Mohon maaf banget karena tadi ada yang ternyata sakit kakak Alam anak SMP dan belum konfirmasi mungkin sehingga akhirnya dan dia termasuk base gitu. Akhirnya maka kita masukkan di nomor 0 seperti itu. Ya. Jadi aslinya peserta 55 tapi ini di nomor 0 menjadi 54. Ya, jadi sisanya di hari Sabtu nanti insya Allah setelah ini atau besok akan saya share, tapi sudah jadi, insya Allah sudah jadi ininya, tinggal dirapihkan saja nanti melalui WhatsApp seperti itu. Maka ayah bunda diharapkan, intinya gini, saya contohkan, jika jadwalnya jam 7 sampai 10.30, usahakan jam 7 kurang 15 sudah ada di sekolah, gitu. Seperti itu ayah bunda ya, jadi usahakan 15 menit sebelumnya sudah ada di sekolah, diusahakan seperti itu. Kemudian misalkan yang jam 10 sampai jam 2 pagi, jam 2 siang, itu diusahakan bagaimana jam 10 kurang sudah ada di sekolah, seperti itu. Ya, jadi saling bekerja sama berkaitan dengan ini. Ini rata-rata menunggunya 3,5 jam sampai 4 jam ya, ayah bunda ya. Jadi 3,5 jam paling cepatnya menunggu. Jika sudah selesai boleh pulang. Maksudnya jika sudah selesai jadwalnya. Contoh misalkan nih, nomor urut 0 sampai 6 itu jam 7 sampai jam 10.30. Maka kalau sudah 10.30 itu sudah bisa pulang. Yang urutan 0 sampai 6. Seperti itu. Bisa dipahami ya, ayah dan bunda semuanya ya. Gitu. Ya Allah bisa. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Nah, maka yang lain yang baru datang itu tetap pokoknya kepulangan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Misalkan yang jam 10 sampai jam 2 siang, maka jam 2 siang sudah boleh balik. Sudah boleh kembali ke rumah dan istirahat. Kemudian untuk yang hari Jumat, maka boleh tidak masuk sekolah. Ini sudah dapat konfirmasi ataupun ACC dari kepala sekolah dan direktur. Jadi tinggal izin saja ke walas bahwasanya anaknya akan ujian tahfidz, mohon doanya, mudah-mudahan ini membantu. Jadi semakin banyak kita minta doa itu, insya Allah, mudah-mudahan bisa semakin memberikan kemudahan untuk anak-anak kita. Ya, ya, ya insya Allah ya bunda lebih tahu dibandingkan saya gitu. Bahkan jika kita mendoakan orang yang orang tersebut tidak tahu,
maka malaikat yang akan mendoakan kita dahulu. Dan itu yang saya rasakan gitu. Ketika saya mendoakan seluruh teman-teman saya, ya mereka nggak tahu kalau saya doakan, ya Allah mudah jadikan mereka hafid Quran, jadikan si ini. Saya sebutkan satu-satu. Ternyata Allah berikan hidayah, inayah, pertolongannya sehingga saya duluan yang selesai. Gitu. Nah mudah-mudahan kita doakan siapapun kita sebutkan satu persatu, ya tanpa dia tahu. Mudah-mudahan itu mengalir ke anak-anak kita kembali dan ke diri kita kembali. Karena sesuatu yang baik akan kembali ke diri kita. Sesuatu yang buruk akan kembali juga ke diri kita masing-masing. Seperti itu, Ayah Bunda, untuk berkaitan dengan jadwalnya ya. Urutan 1 sampai 26 itu di hari Jumat, nanti akan saya share. Kemudian urutan 27 sampai 54 itu di hari Sabtu. Baik, bisa ingat ya, Ayah Bunda ya. Nanti waktunya bisa dilihat. Mudah-mudahan tidak bentrok dengan apapun gitu. Insya Allah saya usahakan hari ini selesaikan gitu. Cuman biasanya paling lama nanti besok biasanya seperti paling cepat insya Allah hari ini karena sudah jadi sebetulnya. Seperti itu untuk penguji nanti insya Allah diinformasikannya langsung dilihat saja siapa pengujinya gitu. Ya, penguji baik di hari Jumat maupun di hari Sabtu. Ya, berkait penilaian itu sudah disampaikan ya Bunda ya, berkaitan dengan penilaian tadi. Nah, kemudian Ayah dan Bunda, ini tadi ini sesuatu yang sebetulnya paling sensitif gitu. Dan saya dari awal tuh paling nggak mau paling tidak ingin gitu membicarakan hal ini gitu. Karena ini berkaitan akan ujung-ujungnya ke hati lagi. Ujungnya ke hati lagi. Ini niatnya karena apa gitu. Saya pribadi nih, sebenarnya saya juga masih jauh lah intinya dari kata baik. Sebetulnya awal-awal dulu tuh yang menyampaikan bukan saya. Tapi karena memang ini jatuhnya bisa jadi keterpaksaan gitu. Karena memang saya ketua dan sudah diamanahkan, sehingga mau tidak mau saya pun harus belajar sedikit demi sedikit. Seperti itu. Baik Ayah dan Bunda, untuk infak biaya itu sudah bisa dibayarkan boleh malam ini ataupun besok disilahkan gitu. Sampai hari H ujian gitu. Adapun kalau memang ternyata gitu terlalu banyak hal-hal yang kita tidak tahu gitu. Setiap orang kan punya permasalahan yang berbeda-beda gitu. Ya, tapi diusahakan gitu diusahakan diselesaikan pada saat sudah ujian gitu. Adapun setelah juga kalau memang itu tidak masalah, itu tidak jadi apa ya bahasanya poin yang pertama lah gitu. Tapi yang saya harapkan gitu dengan pengeluaran infak ini ya kita niatkan gitu, mudah-mudahan ini Allah jadikan wasilah atau perantara, Allah berikan kemudahan ke keturunan-keturunan kita, ke anak kita yang akan ujian. Kemudian khususnya yang kedua, kita niatkan masih apa ya, tanda syukur kita lah, walaupun kita belum mampu memberikan yang banyak gitu. Tapi setidaknya kita bentuk rasa syukur, ya Allah, dari sekian banyak, maksudnya keturunan kita nih Allah pilih, bisa hafal gitu kan. Sesuatu yang apa ya, Haru saya Ustaz. Gak apa-apa Ustaz. Dibicarakan saja. Insya Allah kita ikhlas. Bila kita Allah ya Ustaz, sama-sama mendoakan yang Ustaz bilang tadi. baik. Mohon maaf, ya kita niatkan tadi, memang tadi betul. Ini menjadi apa ya, yang saya sering banget sampaikan ke teman-teman di kelas, ke teman-teman yang memang saya ajarkan tadi. Jadi bahwa sudah, maksudnya Allah sudah jelas firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahwasanya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami akan menjaga. Maka setelah saya lihat tafsir daripada Al-Quran tadi, ternyata Allah jaga itu dengan perantara orang-orang yang Allah pilih. Maka ya beruntung aja gitu. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang jauh, mungkin banyak kekurangan. Banyak kekurangan, tapi masa keturunan kita Allah pilih gitu. Ya, insya Allah. Ya ini masih tadi intinya ya, kita niatkan tadi. Saya sebenarnya kembali ke Abah sih, maksudnya banyak sekali hal-hal yang saya rasakan gitu dari berkah Al-Quran itu. Termasuk Abah pribadi gitu. Ketika saya selesai 5 juz, saya sampaikan, Abah, Tamim udah selesai 5 juz, apa bukti? Maksudnya apa tanda syukur Abah? Kalau Tamim udah hafal 5 juz, maka kadang Abah ngirim uang 500 buat syukuran. Seperti itu. Jadi ya,
Ya, ya mungkin nominal dari sebagian ada yang nggak tahu. Kita masing-masing kita tidak bisa memaksakan. Makanya tahun ini itu ada ujian tahfidz, ada ujian mandiri. Kita nggak bisa memaksakan setiap orang. Jadi kemampuan orang tentunya berbeda-beda. Tapi saya yakin setiap orang memiliki hati yang ya seburuk-buruknya orang kalau hubungannya dengan Al-Quran. Ya insya Allah mereka akan perjuangkan itu semua. Seperti itu. Jadi mohon ikhlasnya kepada ayah dan bunda, ridhonya. Ya, insya Allah itu uang infak itu 150, 50 ribunya untuk makan, air minum, dan lain sebagainya. Dan 100-nya itu biasanya untuk seluruh panitia. Dan juga apresiasi untuk guru-guru tahfidz yang saya sampaikan, jika berkaitan dengan program itu saya pribadi, tidak ada biaya apapun. Bisa dilihat program Mutkin, bisa dilihat program Takhosus, itu jika saya mengampu sendiri, tidak ada karena yang saya harapkan itu mutlak, maksudnya keriduan Allah gitu. Tapi yang berkaitan dengan tim, mohon maaf, saya berharap banget gitu bisa memberikan apresiasi kepada mereka semua. Jadi kita selaku orang tua, ya walaupun sedikit, ini bentuk apresiasi untuk mereka yang mungkin tidak sebanding dengan perjuangan-perjuangan guru-guru kita, maksudnya para asatidz ya. Ya, kalau saya mah bukan siapa-siapa, gitu. Bukan tawadhu di sini, tapi memang betul. Jadi makanya saya minta doanya ke ayah bunda semuanya. Seperti itu. Ya, jadi dipersilahkan dan itu ke Miss Andini langsung, mohon ayah dan bunda. Jadi tidak ada kaitannya dengan saya. Jadi langsung ke Miss Andini. Jadi nanti insya Allah kita akan share baik nomornya ataupun nomor rekening ataupun bisa juga cash langsung ke Miss Andini. Itu ataupun bisa dititip ke guru tahfidznya kemudian diserahkan ke Miss Andini seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ayah bunda, yuk sama-sama kita jaga keikhlasan. Perjuangan yang tanpa didasari karena Allah itu semuanya akan hilang. Khususnya saya, doain saya semuanya, ayah bunda doain. Saya minta, masih butuh banget doa ayah bunda semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Mohon maaf, pasti banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan. Saya yakin pasti banyak sekali. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, khususnya saya pribadi dan umumnya guru-guru tahfidz yang lain gitu. Karena salahnya mereka tentunya karena ketua gitu. Jadi kepala itu ya buntut gitu ketua gitu. Ketua banyak melakukan hal jelek ya otomatis juga sebenarnya ya karena ketua gitu. Jadi mohon dibukakan pintu maaf khusus saya pribadi dan anggota kami tim seperti itu. Jadi terima kasih sudah banyak sekali saya menyampaikan hal, insya Allah disampaikan langsung. Paling tadi teknisnya berkaitan dengan nomor urut sudah jelas ya Bun ya. Hari Jumat urutan 1 sampai 26, hari Sabtu itu 27 sampai 54 seperti itu. Adapun waktu-waktunya insya Allah akan saya share hari ini insya Allah ya. Jika tidak sibuk. Mohon maaf kalau ada ya slow respon dan lain sebagainya. Mbak. Banyak hal yang saya tadi itu ini misalnya pesantren Baitul Quran saya pribadi yang saya rintis gitu ya, mohon doanya mudah-mudahan berkah semuanya, mudah-mudahan Allah ridho dengan semua langkah yang saya lakukan gitu. Seperti itu. Cukup. Sekian, Allah a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, baik. Baik, terima kasih wajazakumullah khair kepada Ustaz Tamim yang telah menyampaikan beberapa informasi serta motivasi dan nasihat kepada kami semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan menjadi nasihat ya untuk diri kita masing-masing. Baik, untuk ayah Amin, bunda ya Allah. semua, apa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ayah bunda? Insya Allah. Insya Allah sudah cukup, Insya Miss. Nanti Allah bisa cukup, di grup Miss. aja ya. Baik. Ya. Baik ayah bunda, mungkin kita cukupkan. Kita doakan semoga anak-anak kita bisa mengikuti ujian tahfiz dengan lancar, tanpa hambatan, Amin. disehatkan selalu sampai ujian tahfiz nanti. Amin, Dengan ya Allah. sekarang Amin ini ya Allah. lagi musim penyakit ya bun ya. Oh, Jadi semoga Iya. anak-anak kita betul. disehatkan Sehat, sampai afiat. ujian tahfiz nanti. Amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma Asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu an illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Baik, saya Syifa Nur Aziza selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semua. Sama-sama, Miss. Selamat Miss beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum, Miss. Assalamualaikum, izin live nih, sister. Baik, silakan bunda.